Halo, kembali lagi bersama Om Botak di kelas bagaimana menaikkan traffic di marketplace ya. Nah, untuk menaikkan traffic di marketplace itu kuncinya ada tiga ya. Kalau di Tokopedia itu pertama harus menjadi power merchant atau merchant yang berbayar. Ya, jadi Tokopedia itu ada tiga. Pertama itu seller biasa, itu nggak kena fee ya. Lalu kedua power merchant ini yang mulai kena fee ya 1% ya, tapi nanti keuntungannya, kelebihannya dan kenapa saya merekomendasikan untuk menjadi power merchant itu sangat baik ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Dan yang ketiga adalah official store. Nah, kalau official store ini ada kena fee-nya sampai 15% ya, dari paling kecil kurang lebih 5-15% tergantung kategori ya. Tapi official store itu bukan cuma harus submit KTP, tapi harus ada legalitasnya seperti PKP, surat haki ya, surat penunjukan distributor misalnya, PKP dan lain-lain ya. Jadi official store itu adalah toko yang lebih resmi lagi dibandingkan dengan power merchant. Tapi kita akan mulai dengan power merchant terlebih dahulu ya. Nanti juga ada wawasan pasar dan top ads. Jadi tiga itu kunci untuk menaikkan traffic ya di marketplace. Karena kenapa? Kenapa traffic itu penting? Karena traffic itu adalah mata uang, currency di dunia marketplace ya. Tanpa traffic, salesnya itu nggak akan bagus ya. Kenapa? Dan semakin tinggi traffic, kemungkinan kita untuk mengkonversi traffic menjadi sales itu semakin besar ya. Tinggal kita mainkan di konversinya itu, kita jaga supaya konversinya besar ya. Nah, jadi kita mau mulai dulu. Saya akan klik present. Oke. Ya. Slideshow begini ya. Strategi menaikkan traffic. Nah, ini sudah kita bahas ya. Bagaimana menjadi power merchant ya. Nah, kebanyakan kita itu bertanya ya, kalau ada yang bayar, kalau ada yang gratis tetap harus bayar ya. Mindsetnya selama ini berjualan online kan gratis ya, membuka toko online gratis ya, bisa untuk semua orang, semuanya gratis dan lain-lain. Tapi kenapa harus berbayar ya? Kenapa harus berbayar walaupun 1% ya? Kalau dari Tokopedia sendiri klaim bahwa menjadi power merchant itu gratis selama tidak ada penjualan. Nah, jadi ada cashnya itu ya, gratis sama ada penjualan. Kalau penjualan bayar, ya itu bagus sekali. Jadi memang saya tetap rekomendasikan bayar. Nah, ini istilahnya ini seperti ketika kita membuka toko offline ya. Ketika kita buka toko offline, tentunya ada biaya. Biayanya seperti apa? Biayanya itu seperti menyewa toko ya, menyewa toko lalu menyewa SPG ya. Jadi sudah pasti yang namanya kita buka toko offline, atau minimal kalau kita buka toko kita sendiri yang jaga, minimal ada sewa toko. Sewa toko itu kan biasanya ya paling murah mungkin 1 bulan, anggaplah di pasar ya, di lapak 1 juta ya, 1 tahun minimal sewa 1 tahun misalnya udah 12 juta 1 tahun ya. Jadi menyewa toko secara offline, buka toko offline juga ada biaya yang harus dikeluarkan bahkan di muka ya. Tapi kalau di online ini enaknya kita bayar per transaksi ya. Jadi kenapa kita harus ubah mindsetnya dulu? Kenapa kita mau pilih yang berbayar dibandingkan enggak? Nah, coba pikirkan kalau kita masuk menjadi tenant di dalam mall. Di dalam mall itu pasti semuanya bayar ya. Tapi anggap kita dikasih gratis untuk masuk ke dalam mall itu ya. Nah, semuanya gratis, tapi kalau yang gratis dikasih lokasi yang jelek. Dikasih di lantai 3, mau naik ke lantai 3 liftnya rusak, harus naik tangga, nggak ada eskalator juga. Jadi di sana orang-orang pengunjung mall itu
paling susah ya, kesana sepi jadinya ya. Tapi kalau misalnya kita bayar, walaupun sebenarnya gratis, kita dikasih tempat yang di hub, di pintu masuk utama, yang selalu rame, yang kanan kirinya pasti rame ya, yang memang orang keluar masuk dari lewat sana. Jadi memang kita ini apabila bayar, kita akan dikasih tempat premium oleh marketplace tersebut ya. Kita akan trafficnya jauh lebih bagus ya. Coba kita present lagi, kita akan membahas keuntungan dari Power Merchant. Keuntungan dari Power Merchant itu ada 6 ya. Pertama, kita mendapatkan fitur-fiturnya ya. Ada statistik toko, ada cover toko, ada logo Power Merchant. Itu juga Power Merchant juga mempunyai fitur admin toko. Secara SEO juga jauh lebih bagus, dan dia juga cashback friendly. Cashback friendly itu apa? Kalau ada promo-promo oleh Tokopedia, toko-toko Power Merchant itu berhak mendapatkan bisa ikut dalam berpartisipasi dalam promo tersebut ya. Oke, 3 keuntungan jadi Power Merchant tadi sudah kita bahas. Promo eksklusif untuk Power Merchant ya. Jadi sekarang ini Tokopedia kan banyak sekali mengeluarkan cashback ya, voucher 200.000, 150, 100, tapi ya wajib pakai OVO ya, atau wajib untuk toko-toko Power Merchant minimal ya, Power Merchant, atau kadang-kadang khusus toko official store. Tapi kalau tidak Power Merchant itu nggak bisa ikut yang pasti ya. Lalu ada badge Power Merchant. Badge Power Merchant itu seperti apa? Badge Power Merchant itu ya, gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi coba kita lihat ya ke dalam satu toko. Misalnya kita klik jas hujan, oke. Nah ya, kita melihat nih toko-toko yang memang Power Merchant ya, ada logo seperti ini ya. Ini toko Power Merchant. Kalau ini adalah toko official store ya. Jadi ini jas hujan ya, toko-toko official store dan Power Merchant yang menguasai halaman pertama ya. Toko-toko yang nggak ada Power Merchant-nya di sini nggak terlihat, tapi bisa dibilang apabila kita ingin menguasai SEO di halaman terdepan, itu sudah pasti harus Power Merchant, sudah pasti harus official store ya. Kalau Power Merchant itu bahkan kita bisa milih di sini ya. Toko-toko yang Power Merchant, misalnya nih ya, jas hujan ada 335.430. Wah, banyak banget nih, banyak banget ya. Nah, tapi kita bisa sort nih by Power Merchant. Kita sort ya. Nah, dari 330.000 itu yang Power Merchant itu cuma 99.776 ya. Jadi cuma kurang dari sekitar 25%-nya ya. 25%-nya. Banyak pasti. Lumayan ya. Dengan menjadi Power Merchant, kita sudah mengeliminasi 25% dari persaingan ya. 70% udah lewat kalau orang udah klik ini ya. Apalagi kalau kita nantinya itu menjadi official store ya. Coba kita klik ya. Official store. Jadi 330.000 ya. Wow, 305 dari 330.000. Wow ya. 300 itu berapa ya? 1%? 1% nyampe ya? 1% 330.000, 3.000 ya 1%. 0,1%. 0,1% itu kalau official store. Jadi memang menjadi official store itu keren banget, keren pakai banget ya. Teman-teman tuh tujuannya memang untuk jadi official store. Jadi ketika disortir itu langsung terlihat kalau toko kita itu memang berbeda ya. Jadi pertama itu promo eksklusif untuk Power Merchant. Kita lihat promo eksklusif itu seperti apa. Biasanya setiap toko itu dia ada ini nih,
ada voucher ya, seperti ini kupon saya ya. Ya, ini saya pakai toko asli saya nih ya. Jadi teman-teman, oke, kupon untuk pengguna baru ya. Top up tagihan, coba kita telepon pengguna baru nih ya. Cashback 20% hingga 50.000 ya. Khusus untuk pembeliannya di toko dengan Power Merchant atau Official Store. Jadi teman-teman kalau nggak Power Merchant ya, kalau nggak Official Store itu nggak akan dapat promo ini ya. Dan promo-promo di Tokopedia itu selalu minimal Power Merchant. Jadi untuk jadi Power Merchant itu harus banget. Lalu tambahan 5% ekstra kredit top ads juga, itu juga sangat penting karena nanti kita akan bahas kalau memang mau berjualan itu harus pakai top ads, harus iklan ya. Setiap kita beli iklan, kalau kita beli Power Merchant, jadi Power Merchant dapat 5% ekstra. Nah ya, tapi untuk iklan top ads itu nggak perlu jadi Power Merchant sebenarnya, makanya ini dikasih benefit tambahan 5% ya. Oke, kita bahas satu persatu keuntungan Power Merchant. Pertama, partisipasi saya sudah bahas, ekstra kredit juga kita sudah bahas, flash sale. Nah, ini penting banget flash sale ya. Flash sale itu apa? Flash sale itu kemungkinan sesuatu yang semua pembeli baru itu sangat tertarik ya. Flash sale itu dapat tempat di yang sangat baik ya. Coba kita lihat jam segini ya. Apakah ada flash sale? Flash sale itu yang di halaman utama. Biasanya flash sale ada di sini ya. Tapi saat ini belum ada flash sale. Mungkin kita tunggu nextnya ada flash sale-nya. Di mana ya? Tapi kita coba klik lagi refresh. Nah, tapi flash sale itu biasa di sini ya. Di tempat yang utama dengan harga murah, harga coret. Nah, event-event flash sale ini biasanya paling dicari sama seller sebagai media promosi yang utama. Tapi flash sale ini khusus untuk minimal Power Merchant sekali lagi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut flash sale ya, yang mungkin nanti dipilih dari Tokopedia untuk ikut flash sale, minimal harus jadi Power Merchant ya. Untuk pengajuan nanti biasanya akan dihubungi oleh PIC Tokopedia. Tapi sebenarnya biasa banyak yang nanya ya, gimana sih gimana sih ini jadi bisa terpilih sama flash sale? Ya sebenarnya kuncinya untuk flash sale itu mudah ya. Jadilah seller yang paling gede di kategorimu. Kategorimu apa? Misalnya seperti Om Botak jas hujan ya. Kita jual payung, jual buku ya. Kita salah satu top seller di kategori kita. Oleh dari itu nanti akan dapat PIC dari Tokopedia. Dia akan minta kita untuk masukkan barang-barang kita yang best seller ya, minta harga terbaik, akan dimasukkan flash sale ke sana. Nah, ketika masukkan flash sale itu extra exposure, jadi orang begitu buka aplikasi Tokopedia, mereka langsung lihat ini ada barang-barang yang lagi promo, memang promo beneran dari seller ya. Nah, itu extra exposure ya, jadi akan dibantu oleh Tokopedia untuk dapat slot utama di sana. Nah, penting nggak? Penting ya. Tapi apakah itu tujuan buat semua seller termasuk flash sale? Menurut saya enggak ya. Tujuan dari semua seller sebenarnya adalah bagaimana menghasilkan, menciptakan sebuah company yang sustainable ya. Karena flash sale itu biasanya marginnya tipis ya. Karena untuk masuk flash sale kita harus kasih harga yang sangat-sangat kompetitif ya. Bahkan akan dinego lagi, dipres supaya buat Tokopedia juga bagus ya. Flash sale itu harganya harus sangat menarik, kadang-kadang bahkan diminta diskon 70%, tapi kita mau fokus sekarang ini bukan di flash sale-nya, tapi bagaimana kita menggunakan fitur-fitur yang ada ya untuk menarik traffic supaya orang bisa beli di harga normal lebih daripada flash sale ya. Tapi flash sale itu juga menarik, memang kalau ada kesempatan harus ikut, tapi sekarang kita akan bahas fitur-fitur apa yang harus dikuasai supaya toko kita boleh menjadi terbaik di dalam kategorinya kita. Oke, saya mau share screen lagi teman-teman ya. Oke, jadi flash sale udah. Nah, ini berikutnya ekstra etalase. Nah, etalase itu apa sih ya? Kalau bukan
power merchant cuma dapat 10 ya, 10 ya. Tapi kalau menjadi power merchant bisa dapat 200. Jadi ini suatu keuntungan yang bagus ya, yang memang apabila teman-teman punya barang-barang yang kategorinya banyak ya. Etalase itu kategori. Jadi saya biasanya per kategori, misalnya saya ada jual saya kasih lihat ya, langsung ke toko saya nih. Ini salah satu toko saya, yaitu Bogamat ya. Di Bogamat ini kita menjual barang-barang frozen ya, barang-barang frozen. Konsepnya adalah supermarket makanan frozen. Ini toko baru saya ya, baru sebulan ya. Tapi progresnya cukup baik sekarang, udah silver 2 ya. Jadi di Bogamat ini konsepnya gimana caranya kita bisa menjadi supermarket makanan frozen di mall ya. Jadi semuanya kita buat yang ready to eat, ready to boil ya. Ada brand Thai Street, ada Koba ya, ada Bakmi Naga, ada banyak brand yang memang terkenal ya. Jadi kita konsepnya seperti itu. Nah, jadi dalam mengkategorikan etalase di dalam toko kita ya, kita menggunakan etalase itu per brand ya. Per brand itu seperti apa? Seperti ini ya, kita lihat Tokopedia, cari ya di sini Bogamat. Nah, ini toko kita, Bogamat. Oke. Ya. Nah, etalase itu sebelah kiri. Ini namanya etalase toko. Saat ini kita ada 35 etalase yang sebenarnya kalau bukan power merchant nggak bisa. Power merchant, regular merchant cuma bisa 10 etalase ya. 35 kita urutkan dari yang paling bagus, Kakara, Thai Street, Koba, Yoshinoya, Penyitan Cek, Cok, Yumala, Ramenia, dan lain-lain sampai 35. Ya, jadi ini sangat penting ya, di mana ekstra etalase itu bisa membuat toko kita lebih menarik, lebih rapih. Ya. Statistik toko juga sangat penting. Menjadi power merchant kita bisa melihat statistik toko dan wawasan pasar, dan ini akan kita bahas nanti setelah power merchant ini. Akun admin gratis juga sangat penting. Sangat penting karena akun admin gratis ini diperlukan apabila toko kita itu punya seorang admin, dan dengan adanya akun admin ini akan membatasi kalau misalnya admin itu nggak bisa mengakses keuangan dari toko kita ya, seperti laporan keuangan dan lain-lain, itu kita bisa batasi. Dia cuma bisa balas chat aja atau cuma bisa untuk mengelola sesuatu bagian dan yang lainnya. Jadi kalau untuk menjadi akun admin toko itu seperti ini. Jadi itu ada di Tokopedia Seller, pengaturan, kita klik pengaturan admin. Oke, kita bisa kasih hak akses kelola toko, kelola pesan, kelola transaksi, kelola statistik, atau pengaturan top ads ya. Jadi kalau misalnya ini kita daftarkan email, namanya dan dimasukkan ke sandi kita. Jadi memang apabila kita cuma mau misalnya toko doang bisa ya, tapi Tokopedia hanya kasih untuk power merchant ini cuma satu. Oke, apabila kita menginginkan lebih daripada satu, maka akan ada tambahan biaya. Seperti ini, ya, 3 bulan itu 150.000, 6 bulan itu 300.000, kalau 1 tahun itu 600.000 ya. Jadi biaya bisa sampai 10 admin. Wow ya, oke. Bisa langsung ditambahkan di sini. Oke, jadi dipergunakan dulu 1 admin itu, jangan sampai nggak dipakai ya, sayang sekali kalau memang sudah di power merchant. Saldo prioritas itu adalah saldo
yang diberikan oleh Tokopedia ketika kita memenuhi persyaratan tertentu, ya. Jadi begini, kalau kita jualan Tokopedia, memang transaksi adalah cash. Cash itu adalah pembeli sudah bayar ke Tokopedia, nanti uangnya ada di escrow account, yaitu untuk Tokopedia sebagai escrow, ya, sebagai pihak ketiga yang make sure apabila pembeli itu sudah menerima barang dan sudah oke barangnya, maka duitnya baru cair ke penjual, ya. Jadi Tokopedia itu sebagai escrow. Nah, kendala penjual itu biasa di modal. Jadi Tokopedia memberikan saldo prioritas bagi penjual yang memang sudah mengirimkan barang tapi barangnya belum sampai. Jadi saldo rata-rata penjualan dalam 3 bulan terakhir itu bisa dicairkan. Itu adalah salah satu fasilitas finance dari Tokopedia. Sampul toko itu cover toko, ya. Cover toko itu seperti ini Bogamart, kita ada cover tokonya yaitu voucher kita saat ini. Atau memang kalau misalnya toko kita yang lain, misalnya tokopedia.com/langit biru, ya, ini juga salah satu toko kita, ya. Ini cover tokonya cukup cantik, ada payungnya, demikian, ya. Produk unggulan, nah produk unggulan juga seperti ini. Ini adalah produk unggulan, ya. Ada katanya di sini produk unggulan. Jadi apabila kita cari barang apa aja, ya. Misalnya kita cari dendeng. Lihat dendengnya di sini, ininya tetap di sini. Ya, jadi dia akan nge-push supaya produk ini terus muncul apapun barang yang kita cari. Misalnya kita di sini cari bakso, ya. Baksonya banyak tapi tetap produk unggulan ada di sini. Jadi dia akan nge-push terus memang barang-barang yang menurut kita best seller atau produk baru yang pengen kita push supaya penjualan itu lebih baik, itu kita harus masukkan ke dalam produk unggulan. Nah, produk unggulan ini cuma ada ketika kita bisa diakses ketika kita menjadi power merchant, ya. Ini cara aksesnya adalah seperti ini, ya. Jadi kita cek Tokopedia seller, kita lihat ke produk, daftar produk, ya. Lalu di sini kita bisa atur ada set produk unggulan seperti ini, ya. Tapi maksimum 5. Jadi apabila kita mau tambahkan produk baru, kita harus pilih salah satu, kita harus hapus dulu, ya. Jadi begitu caranya kita mengakses produk unggulan toko. Ada 2 cara mudah untuk menjadi power merchant. Pertama, kita harus verifikasi data diri dengan KTP kita, upload, ya, selfie dengan KTP. Tapi juga kita harus capai skor performa toko lebih dari 75 poin, ya. Performa toko 75 poin itu seperti apa? Mari kita jelaskan. Jadi di statistik toko, ya, lalu di wawasan toko di sini ada performa toko ini. Tinggal kita klik. Oke. Ini tulisannya cukup jelas, ya. Ya. Saat ini toko saya ada 98, ya. Performanya cukup baik, ya. Ada 5. Kita harus balas chatnya cepat. Lalu juga kita harus mengakhiri setiap pesan yang ditulis chat sama orang. Untuk kecepatan pemenuhan pesanan juga harus cepat, kecepatan pemenuhan pesan reguler sama instan juga harus cepat. Verifikasi toko berupa KTP juga harus ada. Tingkat penalti toko adalah ketika toko kita melakukan pelanggaran atau apa-apa, itu juga nilai akan berkurang. Jadi apabila semua nilai ini baik, ya, maka performance kita ada 98. Nah, ini berikutnya adalah hal-hal yang perlu kita pelajari untuk bagaimana kita meningkatkan ya. Toko pertama, kita harus balas chat pembeli kurang dari 6 jam sejak chat itu diterima. Jadi harus standby terus, ya. Kecuali mungkin 6 jam dikasih tidur sama Tokopedia, sisanya sewaktu kita bangun harus di handphone standby, balas chat terus, ya. Dan harus cepat, ya. Dan balas chat tidak kurang 80% dari total semua yang kamu terima. Jadi dari 100 pembeli yang chat, ya,
kita harus membalas 100%. Kalau 90% dapat skornya 90% ya. Jadi make sure setiap ada chat ya, ada diskusi, kita menjadi yang terakhir yang mengakhiri itu. Misalnya pembeli tanya ready kan? Ready, kita jawabnya ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita harus balas lagi ya. Oke, sama-sama, ditunggu ya pembeliannya ya. Karena kita harus menjadi yang terakhir pada waktu kita membalas chat ya. Apabila setelah kita oke terima kasih ditunggu, baik ya, kita harus balas lagi baik di bawahnya ya. Jadi begitu. Jadi kita harus menjadi yang terakhir supaya tingkat chat kita jangan sampai rendah. Ya, proses pesanan tidak lebih dari 22 jam dan 7 jam untuk logistik instan ya. Jadi kalau untuk pengiriman konvensional itu apa yang selain Gojek sama Grab ya, itu harus tidak kurang dari 22 jam. Sedangkan untuk logistik instan kita harus dalam 7 jam itu harus diklik pick up ya. Jadi secepat-cepatnya kita klik pick up, dan juga apabila kita memang libur kita gunakan status toko libur supaya pick up-nya nggak berpengaruh ke performance kita ya. Bagaimana kamu menghindari poin penalti ya. Jadi kita harus mencek pesanan waktu masuk itu stok barangnya ada atau enggak ya. Kalau bisa di Tokopedia stoknya juga update ya. Soalnya kalau kita tolak pesanan maka performance kita akan menurun ya. Jadi juga untuk resi juga yang kita masukkan juga harus valid ya. Gitu. Jadi perhitungan skor toko ini dihitung selama 30 hari berakhir dan minimal harus 75 ya. Apabila kita sudah dapat skor 75 dan sudah memverifikasi data diri kita, maka kita sudah bisa memenuhi menjadi power merchant ya. Tinggal klik upgrade untuk jadi power merchant, ada di sebelah kiri akun Tokopedia kamu atau melalui aplikasi juga bisa ya. Oke, itu aja untuk power merchant ya. Berikutnya kita akan sudah bahas ya, pentingnya setelah power merchant itu adalah statistik ya. Statistik itu ada dua, statistik toko atau statistik pasar ya. Kalau statistik toko itu yang penting adalah performa tokonya, di sana kasih tahu data toko, data produk, data transaksi dan juga data pembeli ya di sana. Ya, sedangkan statistik pasar itu kita memantau toko dibanding dengan toko lain. Kita mau lihat siapa kompetitor kita, produk terlaris, dan kata kunci yang sering digunakan ya. Jadi kita sekarang akan membahas statistik dulu ya, statistik toko. Coba kita lihat dari data toko kita ya. Ini adalah statistik toko, ada di sini, statistik kewawasan toko ya. Pertama kita melihat performa toko. Performa toko sudah kita bahas sebelumnya. Setelah itu kita lihat data penghasilan toko ya. Ini pendapatan kotor, ada produk dilihat berapa tingkat konversi produk dijual ya. Produk dijual, dan juga di sini kita bisa melihat grafiknya ya. Setiap hari produk dilihatnya berapa, produk terjualnya berapa. Nah, tingkat konversi di sini adalah salah satu hal yang sangat penting ya, karena semakin tinggi konversi, semakin tinggi juga sales kita ya. Jadi mau dijaga supaya konversinya itu cukup baik ya, semakin tinggi semakin bagus ya. Jadi dari transaksi sukses juga tergantung dari seberapa tingginya konversi dari produk yang dilihat gitu. Di sini kita bisa melihat 5 produk paling diminati, dan juga karena ini tokonya masih baru, belum ada produk yang dijual dalam 30 hari terakhir ya. Jadi ini ada transaksi, ada total pendapatan di sini, pendapatan bersih, dan juga ongkos kirim. Jadi total pendapatan ini adalah pendapatan kotor ya. Pendapatan kotor ini didapat dari pendapatan bersih plus ongkir. Oke. Ditolak juga ada ya. Dan ini ada di top S, ini data pembeli. Di sini juga belum muncul kan, tokonya masih baru. Tapi di sini bisa dilihat pembelinya dari kota mana yang di sini ya. Di sini juga dilihat dari siapa top pembeli kamu yang sudah beli berkali-kali. Toko itu juga akan bisa terlihat di sana ya. Di sini terlihat bahwa pembeli dari toko ini 73% wanita, sisanya adalah pria.
ya. Dari sini bisa terlihat umurnya juga, tapi datanya belum lengkap, tapi nantinya ini bisa terlihat. Jadi ini adalah statistik toko yang saya rasa sangat penting untuk kita lihat. Misalnya salah satu kalau kita melihat, oh ternyata yang beli di sini adalah kebanyakan ibu-ibu, ya misalnya. Kebanyakan ibu-ibu, nanti kita bisa pikir, oh kalau misalnya ibu-ibu berarti saya harus cari produk yang ibu-ibu cari, mungkin sebagai produk untuk development, untuk new product di dalam toko saya, ya. Jadi kalau memang sudah tahu target marketnya sudah jelas seperti apa, nanti kita bisa melihat, bisa menyasar untuk target market itu lebih banyak produk lagi. Setelah statistik toko, kedua yang juga sama penting adalah wawasan pasar. Wawasan pasar adalah wawasan toko. Gimana caranya sih kita melihat wawasan pasar itu seperti apa? Nah ini nih ya. Di kategori makanan minuman, misalnya ada daging ayam, kita melihat ini adalah Boss Daging, total transaksi 484 ya, sedangkan Twin Brother Food 361 dalam 1 minggu terakhir. Jadi kurang lebih mereka itu dalam 1 minggu terakhir menjual misalnya setiap hari konsisten sekitar 70 transaksi untuk si Boss Daging, oke? Kalau ini sekitar 50 transaksi per hari, banyak ya guys ya. Di sini kita juga bisa melihat yang lain seperti misalnya lihat semua, klik di sini lihat semua. Kita bisa ganti, bisa dari daging ya, daging itu kita pilih bisa makanan minuman. Oke, kita lihat. Produk susu daging, kita lihat apa ya, makan beku. Oke. Bakso dan daging olahan lainnya. Oke, ada Roku Benta, Tokore Frozen, Juragan dan lain-lain ya. Jadi di sini kita melihat toko-toko top seller yang memang berjualan di bakso dan daging olahan lainnya. Banyak sekali guys, 100 transaksi per hari untuk kiriman di Tokopedia saja, bisa bayangkan ya. Jadi memang jualan di Tokopedia itu enak banget ya. Kita lihat toko-tokonya juga sangat baik. Di sini harusnya muncul kata kunci populer ya, dan juga produk terlaris dari sini. Nah ini bisa kita lihat, oh ternyata rendang daging sapi itu sangat populer. Nah itu mungkin bisa jadi pengembangan ide buat pengembangan produk baru kita apabila memang kita berjualan di kategori yang sama. Atau egg chicken roll itu baik ya, dan bakmi dan lain-lain juga ya. Ada yang kita lihat yang baik, kita boleh ikuti. Oke guys, ini dari statistik mungkin kurang lebih seperti itu. Oh ya, wawasan pasarnya gunanya untuk mengetahui kompetitormu, mengetahui produk terlaris, kata kunci yang sering digunakan. Kita juga dapat menggunakan penamaan produk yang serupa seperti kompetitor. Jadi kita lihat produk mereka yang laku seperti apa. Kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi di sana ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Saya rasa untuk menaikkan traffic di toko, kita sudah bahas soal pentingnya menjadi power merchant ya, dan juga statistik toko. Kita akan melanjutkan bahasan mengenai top ads di sesi berikutnya, tapi saat ini praktek dulu ya, dan saya harap teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari sesi yang kali ini. Terima kasih semuanya.